Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati Syafi'i dengan NIM 2109476 dari Prodi Pendidikan Masyarakat tahun 2021 kelas 2A. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas masyarakat belajar. Pada pengkajian kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Selama ini, kualitas pendidikan Indonesia belum mampu memecahkan masalah secara maksimal terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia selalu mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakatnya. Pada dasarnya pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia dari mulai pendekatan, tujuan, dan pembangunan secara optimalis dan membentuk karakter setiap individu dalam aktivitasnya, dimulai dari pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Pada penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa urgensi masyarakat belajar, faktor-faktor rendah kualitas masyarakat belajar, dan bagaimana cara meningkatkan kualitas masyarakat belajar. Adapun tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat belajar dengan menggunakan metode pembelajaran sepanjang hayat dan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara metode pembelajaran sepanjang hayat dengan konsep pendidikan masyarakat dalam meningkatkan kualitas masyarakat belajar dan masyarakat berpengetahuan. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil ini adalah dengan jenis penelitian eksplanatif, di mana penelitian ini menggunakan 2 variabel dan menggunakan desain korelatif dengan instrumen penelitian dengan pengkajian suatu program yang sudah ada. Pada hasil pembahasan di sini sudah disimpulkan bahwa masyarakat belajar harus ada jaminan dari mutu belajar sepanjang hayat dan hubungan dengan konsep masyarakat belajar. Dalam perspektif dapat disebutkan mutu belajar sepanjang hayat dikaitkan dengan konsep efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pada masyarakat tersebut. Dari survei data pendidikan terakhir, hasil pembahasan program pengembangan masyarakat melalui kuesioner dari pengembangan masyarakat dalam hal pendidikan yang berbeda dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Bisa dilihat dari survei data pendidikan terakhir yang berada di Desa Cibural Dago Atas, Bandung. Pada survei tersebut, pendidikan warga di Desa Cibural hanya sampai sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu 94,4%, lalu disusul oleh sekolah SMA yaitu 40,4%. Tapi dari banyaknya ada 12% yang sampai ke jenjang sarjana. Pada data tersebut ada beberapa data pekerja masyarakat. Yang pertama itu ada ibu rumah tangga sebesar 33%. Lalu disusul oleh pedagang dan pegawai hanyalah 2,2%, lalu 15%-nya tidak bekerja. Suatu
faktor-faktor rendahnya kualitas masyarakat belajar. Suatu penelitian pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, informal dan formal dari unsur penyebab rendahnya mutu sumber daya manusia dari kebijakan pada paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan sistem pendidikan dan masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek implementasikan. Nah ya, ada beberapa faktor, yaitu ada 6. Yang pertama, kebijakan pendidikan belum cukup dipandang sebagai dasar pendidikan dan konvergensi. Lalu yang kedua ada biaya sekolah yang mahal. Yang ketiga ada rendahnya prestasi pada peserta didik. Yang keempat ada kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan pada masyarakat. Lalu yang kelima ada kurangnya sarana pendidikan jalur informal non formal bagi masyarakat. Dan yang keenam adanya rendahnya kesenjangan tenaga pendidikan dan kependidikan. Lalu pada pendekatan dalam meningkatkan kualitas masyarakat belajar, itu ada beberapa proses dalam meningkatkan kualitas masyarakat belajar. Dalam proses belajar sepanjang hayat secara umum dapat dinyatakan bahwa proses metode pembelajaran sepanjang hayat ini dengan memperoleh dan meningkatkan masyarakat yang berpengetahuan, keterampilan, dan menambahkan pengalaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mampu meyakini pada dirinya akan pentingnya pendidikan. Ada pendekatan secara ilmiah. Yang pertama itu ada analisis, di mana analisis ini unsur-unsur yang lebih kecil pandangannya terkait dengan ilmu pendidikan seperti sosiologi, psikologi, politik, dan antropologi. Lalu step yang kedua ada deskriptif. Unsur-unsur ini berkependidikan yang menjadi objek. Lalu yang ketiga ada empiris, di mana empiris ini bertujuan untuk mendekatkan prinsip pendekatan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di saat seperti ini. Lalu yang keempat ada evaluasi. Tentunya evaluasi ini mengevaluasi dalam hal sudut pandang ilmu tentang pendidikan. Dengan strategi-strategi yang tadi disebutkan, ini merupakan strategi kebijakan untuk membangun kewarganegaraan, kohesi sosial, dan ketenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan pribadinya. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran sepanjang hayat ini dengan konsep pendidikan masyarakat sangat berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan keuntungan pada dari beberapa pendekatan ilmiah agar dapat belajar mandiri termasuk dengan kajian-kajiannya dengan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang penelitian yang saya cari. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.